Bunga mawar merupakan jenis bunga tanaman berduri. Tanaman berduri akan mengeluarkan energi negatif. Tidak sedikit orang percaya bahwa bunga mawar yang berwarna merah dapat memanggil hantu sundel bolong ataupun kuntilanak. Dan bunga mawar yang berwarna putih dapat untuk memanggil siluman. Oleh sebab itu, bunga ini sering digunakan sebagai mediasi atau sesajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Rabbi yang telah senantiasa memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 6 tanaman pembawa sial disukai makhluk halus, sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi sahabat-sahabat Idua TV yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan lahir batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Tak semua yang cantik itu membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Ada beberapa jenis bunga yang sangat cantik jika menghiasi halaman rumah. Namun di balik itu semua, tanaman tersebut bisa membawa sial. Berdasarkan primbon Jawa, jenis bunga atau tanaman tersebut sangat disukai makhluk halus seperti jin, tuyul, digunakan sebagai sarana santet atau juga untuk pelet, sehingga tanaman tersebut sebaiknya tidak ditanam di sekitaran rumah. Bunga-bunga ini memiliki daya tarik tersendiri, namun dibalik bentuk dan warnanya yang memang memikat hati, terutama kaum ibu-ibu, jika kalian ingin aman, bebas dari gangguan makhluk halus, alangkah baiknya hindari menanam beberapa bunga jenis yang saya sebutkan nanti di halaman rumah kalian. Oke, berikut ini 6 tanaman pembawa sial karena disukai makhluk halus. Sebaiknya jangan ditanam di halaman rumah, karena bunga-bunga tersebut disukai oleh para makhluk halus dan berpotensi membawa kesialan bagi pemilik rumah. Untuk yang pertama adalah bunga kemuning. Bunga kemuning merupakan tanaman perdu atau tanaman bercabang yang dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter. Dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Bunga ini termasuk dalam jenis tumbuhan liar ya. Pada awalnya memang tumbuh liar. Jika dilihat secara sekilas, memang bunga ini hampir mirip dengan bunga melati. Akan tetapi, aroma bunga kemuning lebih menyengat dibandingkan bunga melati. Banyak orang percaya bahwa bunga kemuning merupakan bunga yang sering dijadikan sarana untuk memanggil setan seperti pocong. Jadi apabila ditanam di depan rumah, maka dapat mengundang kehadiran pocong atau makhluk halus lainnya. Yang kedua adalah bunga mawar merah dan putih. Kedua jenis bunga ini dipercaya merupakan bunga yang dapat mengundang para makhluk gaib ataupun setan atau jurik. Hal ini dikarenakan bunga ini mempunyai aroma yang sangat wangi. Jadi bukan manusia saja yang suka, makhluk halus pun suka. Bunga mawar merupakan jenis bunga tanaman berduri. Tanaman berduri akan mengeluarkan energi negatif. Tidak sedikit orang percaya bahwa bunga mawar yang berwarna merah dapat memanggil hantu sundel bolong ataupun kuntilanak. Dan bunga mawar yang berwarna putih dapat untuk memanggil siluman. Oleh sebab itu, bunga ini sering digunakan sebagai mediasi atau sesajen.
Untuk yang ketiga adalah bunga melati. Wangi dari bunga melati yang sangat menyengat, yang menjadikan bunga melati dapat digunakan dalam ritual adat, terutama yang bersifat mistis. Banyak yang mempercayai bahwa bunga melati sangat disukai oleh Nyi Roro Kidul dan makhluk halus lainnya. Yang keempat adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja banyak kita temui di area pekuburan. Bila ditanam di depan rumah, maka rumah kita akan terkesan seperti kuburan. Bunga Kamboja ini juga sering dijadikan bahan campuran untuk sesajen guna melakukan ritual yang berbau mistis. Yang kelima adalah bunga sedap malam. Bunga sedap malam merupakan jenis bunga yang unik dan aneh karena bunga sedap malam mengeluarkan wangi yang sangat menyengat pada malam hari. Bunga sedap malam sering dijadikan sebagai sarana menyantet dan memanggil makhluk halus. Kata cicak itu benar katanya, cak 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 cak. Jadi sebaiknya bunga sedap malam jangan ditanam di sekitaran rumah ya teman-teman ya. Yang keenam adalah bunga kenanga. Bunga ini memiliki bentuk yang hampir mirip sekali dengan bunga kantil. Bunga ini sangat disukai oleh tuyul karena mereka menyukai tanaman bunga ini sebagai mainan. Walaupun bunga kenanga ini disukai oleh para makhluk halus, ternyata tanaman ini dipercaya dapat membawa nasib baik bagi para penghuni rumahnya. Ada positif dan ada negatifnya ya teman-teman ya. Bunga kenanga juga dipercaya dapat mempertemukan kita dengan belahan hati yang kita cari bagi para jomblo gitu ya. Itulah mengapa orang tua zaman dahulu sering menanam bunga ini, terlebih bila anak gadisnya belum menikah. Selain itu, bunga kenanga juga suka dijadikan sebagai penglaris dalam usaha. Walaupun demikian, bunga kenanga tidak baik ditanam di depan rumah. Sebaiknya bunga kenanga ditanam di bagian samping rumah ya teman-teman ya. Jadi keunikan bunga kenanga ini tinggal tergantung diri kita tujuannya seperti apa. Bisa digunakan sebagai sarana kebaikan dan bisa juga digunakan sebagai sarana kejahatan seperti untuk menyantet. Teman-teman semuanya, itulah tadi 6 tanaman pembawa sial disukai makhluk halus. Sebaiknya tidak ditanam di bagian depan rumah. Tapi kalau kalian tetap ingin menanamnya, sebaiknya ditanam di sekitaran samping rumah atau agak jauhan dikit lah dari rumah, sekitar 3 meteran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.